Tapi kalau kita bacakan Fatihah kepada orang yang meninggal, utamanya di makam para wali. Di sini ada makamnya Guru Kiai Abdul Muin Yusuf tadi Sidendreng. Beliau adalah wali Allah. Di sini banyak makam ulama. Di Sidrap ini banyak. Ada di Sayyid Karama, di Telat-Telat. Itu ulama kita. Ulama langsung dari Yaman. Dan itu adalah wali Allah. Datangi makamnya, kemudian bacakan Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Ibu, talingak barakah, talingi anak-anak dan keturunanku barakah. Pada barakah engkau talingi tempat itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Lamun asoy turun ni udani si turungan uai mata, pekwe bateku bisa kareba. Teripasa tiamak te, tuna boleh pasang tiamak kutana, dicek emre ki may ribola, namun di gajali, di gatapiri, bana masing-masing. Acara selanjutnya yaitu nasihat pernikahan yang insya Allah dirangkaikan dengan doa, yang insya Allah diantarkan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Esos MA. Kepada Bapak, saya silakan dengan hormat didoakan upersilakangi upakiadai nasabah asrul malabira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah walimatul urus, wabil khusus pengantar mempelai pengantin perempuan dari laki-laki, perempuan dari Makassar dan seluruh keluarga besar mempelai pengantin laki-laki. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita hadir pada pagi hari ini untuk menjadi saksi. Pada kaki hadirin madapunggang untuk memberikan doa kepada anak kita yang sementara duduk di pelaminan. Jadi alim malabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe makdaya kuganna 40 umatku situ datudangan. Kemudian dia berdoa, maka salah satu di antaranya pasti ada yang doanya mustajab. Karena 40 jamaah itu salah satu di antara mereka ada waliullah. Itulah sehingga sholat jenazah Rasulullah meminta mencukupkan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i dalam sholat Jumat nanti mensahkan ketika 40 jamaah mungkin. Magi dapat 40 karena bilangan itu ada waliullah, ada kekasih Allah. Angka ki hadire pada pengarilalanna ya Allah masajenewe untuk memberikan doa restu kepada anak kita yang sementara duduk di pelaminan. Malada ina puminasa kedua kamaton nabulti ngaronewe makoto parupe mabulti makumreye
ajak tasalai umroh tetudan dari kodeti lodongan yang anak yang sementara duduk di pelaminan, memagi-magi rumah tangga yang akan dijalani, mampu dia mendapatkan keberkahan. Jelengi baraka alumunya di sini na masalah yang kenoloy nasabak degaga rumah tangga degaga masalah. Jadi aja tak ada orang yang berkeluarga itu jauh dari masalah, tidak. Makanya Allah menyebutkan kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah dilepaskan, dikeluarkan dari masalah. Dia kada diniat masalah. Maka rumah tangga itu nanti pasti ada masalahnya. Dia nasyalla dina ngamu tahu pasti engka dua telu masalah nah hadapi. Ya kung kataw makada dia wangi si bapak na dia motor kecuali tahu taruh na tahu bebe si bola di memang selama tahu normal biasa angka si salah dapat. Kenapa? Karena sakinah tidak akan lahir kecuali sudah ada masalah. Karena sakana itu bahasa Arab tenang dari kupure magaru. Ya kung kakopi garu na petana maka dia bahasa Arab na sakana. Pepohonan ya kung daun-daun dan kayu yang diterpa angin kemudian bergerak kemudian tenang itu sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang itulah sakinah. Jadi inti dari sakinah adalah ketika ada masalah. Jadi gotilodongan di rumah tangga atau maka mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah gilodongan sitongan natu mapangiwang. Itu intinya. Gilodongannya ada sedikit masalah karena sakinah tidak datang kalau tidak ada masalah. Kemudian mawaddah, cinta yang didasari kecantikan. Ia makun raya terbatas waktu cantiknya. Makun raya itu tidak lama, cantiknya tidak lama. Jadi cantiknya wanita itu paling tinggi 50 tahun. Lewat 50 tahun sudah pudar. Nah, makanya kalau ada orang menikah, nariko angka atau boting gara-gara cantik fisik, maka insya Allah tidak lama akan cerai. Nah, sebab magai. Ya apa aja nama cantik pajatoni macam ini. Kemudian yang ketiga adalah warahmah. Siapa ama namo matoa tulis sapa. Nareko angka rumah tangga dena nasi sapa dena nak kutanain kada kegilo makmu kegilo bapakmu, maka nareko kai pole joka berarti warahmahnya sudah hilang. Tapi selama tulis sapa mo pa. Oleh botingin ang karewa kegilo makmu, angkai lakai pole joka kegilo mamu kegilo bapakmu selama sisa patawe berarti itu warahmah sebenarnya. Siapa ama istilahnya. Namun matong kecantikan sudah tidak ada. Paja dimulus tapi masih saling mencari. Itulah warahmah. Dan itulah yang kita doakan. Tapi angka pondasinya paling kuat. Pondasi paling kuat dalam rumah tangga adalah takwa. Makanya dulu di Facebook terima kada mudah-mudahan samawa. Singkatan dari sakinah mawaddah warahmah. Ya kuya mudah-mudahan sama rata. Sakinah mawaddah warahmah dan takwa. Karena itu penting. Magina takwa penting karena takwa dalam rumah tangga itu yang melepaskan masalah. Makanya upasang ini terjaga inilah kita. Jadi sama bicara lagi ya. Dan bisa bugis. Oh iya. Jaga baik-baik suaminya Dinda. Jaga baik-baik pasangan ta. Jangan sampai jadi masalah nanti dalam perjalanan rumah tangga. Karena kenapa? Dulu itu babu biasa tahu sandala nininaw, ulawon. Orang biasa curi emas, curi motor, curi kendaraan. Sekarang ada juga sudah ada pencuri suami. Iya, pencuri istri juga ada. Apalagi kalau saya lihat tampan-tampannya ini pengantin laki-laki, wah bahaya. Nah, kayaknya minimal 3 gadis yang pernah dirayu ini. Makanya saya minta dijaga baik-baik. Makanya terjagai bila kita insyaallah ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita bangun di waktu subuh baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Sesudah sholat maghrib baca juga bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Insyaallah keluarga kita dijaga oleh Allah. Ya komelo ki jaga ya keluarga tidak akan diganggu. Sebenarnya ada 2 doa yang paling mustajabah. Yang pertama itu tadi. Sebenarnya doa itu dibaca ketika bangun. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Anak-anak kita dijaga, harta-harta kita dijaga, keluarga kita dijaga. Karena itulah makna titip harta dirimu kepada Allah. Karena tempat penitipan yang paling aman hanya Allah. Karena Dia yang tidak pernah lepas dari penjagaannya. Kalau keluarga yang suruh kita jaga itu tidak akan mungkin. Karena ada batasan kemampuan.
Tapi ketika Allah itu akan menjaga selamanya. Dan Allah menjaga orang itu di hatinya, kalbunya. Makanya cinta akan selalu dijaga, keselamatan akan selalu dijaga ketika Allah menganugerahkan. Maka titip keluarga kita kepada Allah. Caranya baca doa itu ketika pagi atau subuh. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Yang kedua ketika maghrib baca juga 7 kali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Karena itulah makna titip harta dirimu kepada Allah. Karena tempat penitipan yang paling aman hanya Allah. Karena Dia yang tidak pernah lepas dari penjagaannya. Kalau keluarga yang suruh kita jaga itu tidak akan mungkin, karena ada batasan kemampuan. Tapi ketika Allah itu akan menjaga selamanya. Dan Allah menjaga orang itu di hatinya, kalbunya. Makanya cinta akan selalu dijaga, keselamatan akan selalu dijaga ketika Allah menganugerahkan. Maka titip keluarga kita kepada Allah. Caranya baca doa itu ketika pagi atau subuh. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Yang kedua ketika maghrib baca juga 7 kali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kemudian yang kedua, ada ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat Al-Husni. Yang disebut dengan ayat Al-Husni ini sebenarnya adalah zimatnya ulama. Itu dibaca 7 kali di waktu maghrib dan juga 7 kali di waktu subuh. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa ayat ini penting dibaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh? Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi menyampaikan, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang, maka dia tidak akan kena fitnah dunia, tidak akan mendengarkan kabar buruk, keluarganya akan dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ditenangkan kehidupannya, dicukupkan rezekinya, dan kelak mendapat syafaat kepada Rasulullah SAW, dan dia akan minum di telaga Rasulullah sepuasnya. Makanya saya wasiatkan Dinda, amalkan 2 ayat terakhir Quran surat Taubah ini yang disebut dengan ayat Al-Husni. Inilah azimatnya para ulama. Detang kalinga kareba maja, kemudian tidak ada fitnah dunia yang menimpa kita, keluarga kita tidak akan diganggu, karena inilah yang menjaga. Karena ayat ini termasuk ayat pamungkas untuk menjadi tolak bala sekaligus keselamatan. Mudah-mudahan itu diberikan keberkahan. Kemudian yang wasiat saya yang kedua yang paling penting, sebenarnya yedi oko ugie narekopuraki mapa bunting langsung siara kubur. Malam pertama tidak ziarah, nanti besoknya langsung ziarah. Magi disuruh ziarah kubur. Banyak orang keliru memahami ziarah kubur pengantin baru. Sembarang nundrui bawai. Kadang kaninina porong kanuna porong, jangan. Kalau orang tua masih hidup dua-dua, paling-paling dibawa ke neneknya. Tapi yang paling pokok jangan ke neneknya. Yang paling pokok cari makam ulama. Tasapai ki buruk atau pandrita, ki buruk nawaldir, ziarahi, suruh pengantin baru ziarah ke sana. Dan tidak boleh itu meminta langsung ke kuburan. Misalnya hubungan pas salama ya anakku, alinga disingem, itu yang namanya tawassut, itu yang musyrik. Tapi kalau kita bacakan Fatihah kepada orang yang meninggal, utamanya di makam para wali. Di sini ada makamnya Gurutta Kiai Abdul Muin Yusuf Presiden Rek. Beliau adalah wali Allah. Di sini banyak makam ulama. Di Sidrap ini banyak. Ada di Sayyid Karama, di Telah-Telah. Itu ulama kita. Ulama langsung dari Yaman, dan itu adalah wali Allah. Datangi makamnya, kemudian bacakan Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Ibu, talinga baraka, talingi anak-anak dan keturunanku baraka, pada baraka angkai talingi atau pandite. Dalilnya ada, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal malaika, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumulingi papedale. Ulama kita diberi nikmat karamah, diberi nikmat kewalian, diberi nikmat ketakwaan. Datangi itu kemudian minta kepada Allah. Dia ada bedana Pak Bukong atau letek bola baru.
na menreki bolana na machanti bolana irita aga dia sepo po talito ka kasidale papada talingi iya may bagi-bagi tinawad di nga bola sa sedikit rumah secantik ini. Itu sama ketika kita ke makam kemudian berdoa kepada Allah supaya kala anak-anaknya bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi ulama. Ia naruh tujuan nanti masyarakat kubur tapi nega tahu kebutin parui macone masyarakat dega tahu pandita na siarai sehingga juga anaknya tidak ada mendapatkan keberkahan dari doa itu. Makanya penting saya wasiatkan, jangan sembarang datang berziarah. Datangi orang-orang tertentu yang memiliki kewalian. Pada guru Kiai Abdul Rahman Ambodale di Mangkoso, pas depan masjid Mangkoso itu, singgah di situ, ziarahi makamnya dan minta keberkahan kepada Allah sebagaimana yang diberikan. Itulah tradisi ulama-ulama kita untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, wasiat saya sebelum berhubungan usahakan ajene lalu berwudu sebelum berhubungan. Kenapa? Ketika kedua-duanya berwudu, majene mungkin lelewali. Maka kalau kita berhubungan dan istri bisa hamil dengan itu, insya Allah anaknya akan menjadi orang baik. Tapi ada dua waktu yang paling bagus untuk berhubungan. Yang pertama sesudah sholat duhur. Itu isyarat dari hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapak di siang hari. Kenapa hadis menyebut siang? Kenapa bukan malam? Kenapa bukan sore? Kenapa bukan pagi? Nabi mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa diminta untuk mengetuk? Itu isyarat untuk orang tua bahwa ada tempat di situ ketika engkau berhubungan bisa melahirkan anak yang soleh. Makanya tempat yang paling bagus berhubungan untuk mendapatkan keturunan yang kuat akidah imannya, berhubungan sesudah sholat duhur. Itu petunjuk para ulama. Kemudian yang kedua, sebelum atau sesudah sholat subuh. Karena kenapa? Itu berkah malaikat turun pada waktu itu. Makanya sedekah subuh itu sangat bagus. Sholat subuh itu disaksikan malaikat. Karena berhubungan sebelum dan sesudah sholat subuh, itu juga bisa menguatkan keimanan anak-anak kita. Jadi ko imon rina isa bahaya ladat. Madari antara lo pesantren iyo lihat tu bola dan pengantaranya. Kenapa? Karena memang imon rina isa taki buat. Nah, mereka tadi pengantar anak buntingnya biasanya bikin anak ini kapan? Sesudah Isa ya, makanya lemah keimanan anak-anak kita. Dan jangan berhubungan sama sekali, jangan berhubungan ketika dalam keadaan ngantuk, karena kita akan meninggalkan nanti melahirkan anak-anak yang berpenyakit dan lemah fisik. Jangan juga berhubungan ketika sangat kenyang, karena itu akan melahirkan keturunan yang bodoh. Dan jangan berhubungan di saat lapar sekali. Karena kenapa? Karena anak kita akan malas. Itu kuncinya. Makanya tidak sembarang berhubungan. Karena menurunkan anak yang baik itu harus dipersiapkan dengan matang. Aja nih yang pak bawa lo terus. Harus dengan pelan-pelan, harus dengan bagus. Aja neki yang paling utama sholat sunnah hajat. Asam kerja sunnah hajat kemudian berhubungan. Ini saya sampaikan kepada pengantin baru. Pengantin lama juga bisa pakai. Kalau bilang, wah sudah lewat Pak Ustaz, tidak bisa melahirkan, gampang, ganti mamanya. Atau tambah. Aja mau tersinggung. Kemudian, wasiat saya yang keempat, jangan sekali-kali berhubungan badan manakala salah satu pasangan sudah bermimpi berhubungan badan. Purakam maki metindro, kemudian menipiki berhubungan badan, jangan berhubungan dengan pasangan, kecuali diantara dengan wudu. Kapan berhubungan kalau salah satunya sudah bermimpi dan hubungan itu menyebabkan istri hamil, maka dipastikan anaknya lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Ini penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris dalam buku psikoterapi Al-Quran. Makanya saya sampaikan ini perlu hati-hati ketika sudah tidur kemudian bermimpi, ajene lalu kita berhubungan dengan pasangan atau mau melakukan hubungan 2 kali. Dicerogi nebelo kami madobolo harus diantarai dengan wudu supaya nanti anak-anak kita itu tidak lahir dalam keadaan prematur. Nah sebab kapan hubungan kedua yang tidak diantarai dengan wudu na takut murudara makundaye, maka anak akan lahir dalam keadaan prematur. Itu yang bahaya. Makanya ini saya wasiatkan ini untuk generasi-generasi kita harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian angkatau barangka melo peletukan ini dalam rumah tangga insya Allah ada rezeki yang terbuka. Nah sebab pengalatan itu janji nikahkan saya akan berikan rezeki kepadanya. Nika itu tahu salah kaprah
nasa ngagani Pak Boti, nade pakai dalil, nade pakai jamanah. Nikahkan baru Allah turunkan rezekinya. Karena pintu rezeki salah satu cara membukanya dengan menikah. Orang yang sudah menikah ada pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah. Tapi kalau tidak menikah itu tidak dibuka. Nanti selesai menikah baru dibuka. Makanya orang yang menikah 2 kali, 2 pintu rezekinya terbuka. Ini yang 2 istrinya banyak pintu rezekinya. Tapi saya tidak suruh. Saya tidak suruh menikah 2 kali. Saya cuma mengatakan Allah menjanjikan pintu rezeki yang sudah menikah. Makanya upasani jangan khawatir, karena ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah cuma kita harus menampak jalurnya. Sesudah sholat sunnah subuh, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim astagfirullahaladzim 100 kali. Tidak akan pakir hingga meninggal. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca sesudah sholat duhur 100 kali. Kalau sudah sholat subuh dicukupkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu si makna Ka'bah. Siapa yang membaca ini itu akan dilebihkan hartanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga sesudah asar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, supaya semua urusannya diangkat oleh Allah dan dimudahkan seluruh masalah yang dihadapi. Dan itu dibaca 100 kali. Namun ia minta pananung aku. Sebenarnya ada 5 amalan. Subhanallah bihamdi subhanallahul azim astagfirullahaladzim sesudah sholat sunat subuh. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sesudah sholat duhur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sesudah sholat asar. Kemudian suratul waqi antara maghrib dengan isya. Kemudian yang sesudah sholat subuh adalah sholat sunat duha. Amalkan minimal 4 rakaat, jangan 2 rakaat. 2 rakaat itu Pak beruntung. Kalau 4 rakaat tidak akan miskin kata Nabi hingga dia meninggal. Banyak orang biasa mengeluh, Ustaz saya sudah duha setiap hari, tapi rezeki juga begini-begini karena duhanya 2 rakaat. 2 rakaat duha itu hanya sedekahnya tubuh kata Nabi. Nanti 4 rakaat baru tidak akan miskin atau tidak akan fakir hingga dia meninggal. Ibu-ibu harus mengamalkan ini. Jangan fokuskan kepada suami, tapi fokuskan kepada ibu yang mengamalkan, istri yang harus mengamalkan. Laki-laki itu bekerja, walaupun dia harus tetap berdoa, tapi perempuan harus berdoa. Kenapa? Karena doa wanita 3 kali lebih cepat dibanding doa suami. Coba kita dari pejabat besar, Soeharto ketika Ibu Tin wafat langsung drop. Habibie ketika Ibu Ainun wafat langsung tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono seorang yang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Laki-laki yang hebat itu karena kelembutan istrinya berdoa. Jangan anggap bahwa wanita yang ada di samping kita itu lemah, tapi karena doanya bisa menembus sampai ke arsy. Makanya wanita yang banyak berdoa, insya Allah suaminya akan sukses. Tapi wanita yang jarang berdoa, suaminya akan kalah kabur dalam kehidupan. Makanya ilodongan ini. Kenapa? Karena memang doa dididik dari istri. Itu yang paling bagus. Makanya jadi ibu-ibu itu 5 HP ini. Pak Mega itu HP na urusan na tahu. Ang kayaan mo pa diwata ko Sumatra, mapadilagta na yano ko Bone, mapadiuto na yano ko Surabaya, mapadiwata na yano, katiyano matunubalo ko Pedra, padang laki na jama-jama din sa niya. Ini yang kadang-kadang dia tahu semua urusannya orang. Si anu sakit di sana, si anu suaminya mencari di dekatnya dia tidak tahu gara-gara handphone. Ini bahaya. Makanya jangan sering bermain HP. Ada orang Pak istrinya main HP di kursi, suaminya di depan televisi, anaknya di kursi, tidak pernah bicara 1 malam, sehingga tidak ada ikatan emosional dalam keluarga gara-gara handphone. Makanya pasangan jangan terlalu banyak bermedia sosial. Nah ini yang penting. Kemudian laki-laki harus siapkan 4: aju, rumah, waju, pakaian, kaju, makanan, aju-aju, anu. Biar tak dipaham perempuan, yang penting laki-laki paham. Aju bola, rumah itu tanggung jawab laki-laki. Waju pakaian perempuan itu Pak tidak pernah cukup. Semua model ada, mulai dari yang miring-miring sampai yang dibalut-balut ada. Sekarang yang terbang-terbang di belakang ada juga yang berlubang dari dalam tangannya keluar begini. Nah itu saya tidak tahu model apa namanya, angka mana rupanya. Makanya wanita tidak pernah cukup bajunya. 3 lemari itu masih begini matanya kalau ke pasar. Selalu begini itu dia di Shopee tuh, oh ini cantik lagi. Kenapa? Karena wanita itu selalu ingin tampil sempurna. Laki-laki Pak jasnya 5 tahun tidak diganti. Kalau arwahnya jasnya nak pakai buti, nak pakai Pak buti enak. 28 tahun tidak diganti jasnya. Kenapa? Laki-laki begitu, simple sekali kalau mau jalan.
Dia ambil celana, ambil bajunya, jasnya tinggal ditarik, kepalanya dikasih begini saja, songkoknya sudah jalan. Kalau mukanya itu dikasih begini saja, oh selesai. Kalau perempuan tidak bisa, macam puluh euro, macam puluh bandri, macam puluh di kemana? Melihat ke depan, melihat juga ke belakang. Kalau ketaburan ditanya lagi, tidak ada jideko, tidak ada jideko. Padahal dia sudah cermin 3 kali itu. Naik ke mobilnya orang dikasih begini lagi spionnya. Itu, nah tahu kemana ke spion itu, makanya tidak ada lurus itu ke spion di luar itu kalau ada perempuan sudah lewat. Kenapa? Wanita itu bahasa Arabnya adalah mar'ah, sedangkan cermin bahasa Arabnya adalah mir'ah. Itu satu akar kata. Wanita dengan cermin tidak bisa dipisahkan. Makanya wanita kalau ke pengantin selalu tasnya besar karena ada cermin di dalam. Kalau laki-laki tidak, urusannya di belakang. Nah ini penting saya wasiatkan. Kenapa? Karena kesenangan laki-laki ada pada pandangan, itu harus perempuan tahu. Jadi mesti selalu neces, selalu kinclong mukanya. Kenapa? Karena syahwat suami 60% ada pada pandangan. Wanita kalau tidak cantik tidak laku. Laki-laki biar tidak ganteng, yang penting jago mabote laku. Itu kuncinya. Ini awalnya namanya itu mengatakan tak aku macam ini mabote insya Allah laku ki. Tapi ya makunra yang ada yang cantik sabar ki. Makanya semua penjual Pak mulai dari Sidrap sampai Makassar yang menjaga warung itu perempuan. Kenapa? Karena pengaruh itu besar untuk laki-laki. Makanya hati-hati nih, apalagi di Makassar dengan Sidrap. Nah, nanti kalau selalu manyung mulutnya di rumah begini, kalau mau jalan suaminya, ada yang senyum-senyum di warung langsung dia bilang, ini lebih cantik daripada istriku di rumah. Itulah faktor awal selingkuh. Karena istrinya manyung di rumah. Makanya jangan manyung kalau mau berangkat suaminya. Senyum saja. Harus senyum-senyum kalau mau berangkat suaminya. Supaya nanti selalu diingat. Kemudian yang terakhir, aju, waju, kaju, aju-aju. Yang terakhir adalah aju-aju. Nah ini yang penting. Makanya aju-aju ini bahasa Bugis. Harus dibelikanlah perempuan kulkas, belikan kompor gas, belikan tas, belikan juga emas, belikan juga mobil ras. Tapi biar ada emas, ada kulkas, ada mobil ras, kalau tidak ada pacas, naik mobil ambulans pulang. Langsung mengerti ini. Saya bilang pacas, langsung mengerti. Makanya di dalam agama kita diajarkan oleh Rasulullah, ada sedekahnya Nabi Ibrahim. Setiap mau makan sedekahnya Ibrahim, insya Allah tidak lama syahwat. Apa itu? Garam halus. Siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka pasti dicerdaskan otaknya. Yang kedua tidak akan lama syahwat. Yang ketiga tidak akan keracunan makanan. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya orang yang makan garam halus, insya Allah cerdas. Anak-anak yang sebelum makan diajari makan garam halus, itu sunnah Nabi. Cuma orang lupakan. Kalau kita buka kitab Hiyaliddin karangan Imamul Ghazali, itu dia rinci. Makanya kalau mau makan garam halus sedikit. Dalam ilmu medis itu juga obat tidak akan keracunan makanan karena yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengamalkan itu. Makanya penting, air garam itu juga obat. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Karena air laut itu 70% oksigennya. Orang kena syarat kejepit suruh mandi di laut rutin 1 bulan, ini sangat sejarah. Kenapa? Karena terapi yang paling bagus adalah air garam. Karena dia oksigennya padat. Di darat itu cuma 30, laut itu 70. Makanya orang yang kalau terapi kesembuhan paling cepat sebenarnya air laut. Cuma kadang orang tidak gunakan. Baharudin Lopa almarhum itu setiap subuh Jumat pasti mandi di laut untuk menjaga kesehatan fisik. Saya ketemu kemarin Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud, itu bisa berenang 1 kilometer tanpa alat di laut, padahal umurnya sudah 67 tahun. Itu karena dia selalu menggunakan terapi air laut. Makanya orang yang tidak paham dengan khasiat air laut itu kadang tidak mempedulikan. Padahal di situ intinya, kalau ada orang lama syahwat suruh rutin mandi di laut, itu juga obat yang paling bagus. Makanya kalau ada orang kena gangguan jin, nah dia tidak bisa diruqyah, suruh mandi di laut. Menyelam pertama suruh baca suratul Fatihah, baru naik menyelam kedua suruh baca ayat kursi, jinnya akan keluar. Itu cara orang mengeluarkan jin yang tidak bisa diruqyah. Nah inilah yang dipakai ulama kita dari dulu. Makanya penting, tapi insya Allah ada jin yang menjaga 2 anak kita ini. Namanya Dasin dan Dasima. Jin itulah yang mengganggu rumah tangganya supaya kadang bertengkar. Tapi insya Allah ketika dia salam atau masuk ke kamarnya, jin ini akan keluar. Jadi obat supaya tidak diganggu jin di dalam kamar, ucapkan salam ketika masuk ke dalam kamar.
Dasin dan dasima akan keluar. Tapi saya sampaikan Dinda, jangan terlalu banyak ngomel kalau ada masalahnya suami. Diam saja dan doakan. Kalau tidak, kasih saran dengan membisik-bisik. Jangan berdebat. Kalau suaminya marah-marah, diam. Kalau istri marah-marah, suaminya harus diam supaya tidak berdebat. Kalau ada satu marah kemudian ngomong satu kali dia terbang piring itu. Tidak ada sayapnya yang biasa terbang. Tapi kalau ada yang marah satu dia, insya Allah berhenti. Apalagi kalau, tapi saya tahu itu perempuan yang tukang marah. Siapa namanya ini perempuan? Dia tidak, alhamdulillah selamatlah pengantin laki-laki. Namanya bagus, bukan tukang marah. Yang tukang marah itu Wati, Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, itu yang tukang marah. Ya, Fitri tidak insya Allah. Itu kan makhluk biasa Wati. Ada. Nah itu kalau Wati Pak, suaminya tunggu toto di nenaki gak mati. Tidak akan bisa melawan itu suaminya. Kenapa? Karena memang nama ini ada yang menjaga sebenarnya, yang tidak mau ditundukkan. Nah itu susah ditundukkan. Wati, tapi kalau dia jadi pemimpin pasti berhasil. Karena dia bisa memerintah laki-laki. Itu hebatnya nama yang ada Wati di ujungnya. Yang kedua, yang kamakumre menimpi timurasi na pananakatoto Pak Mari minaka. Kaya mumpae magana pojai bali bolana. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya wasiatkan kepada pengantin baru dan juga kepada pengantin lama, terkhusus juga kepada saya pribadi, jangan tinggalkan ibadah termasuk sholat dan jangan tinggalkan sedekah. Bersedekah yang paling bagus Dinda adalah melayani suami dengan sempurna, karena pahalanya sama dengan ibadah umrah sekali. Makanya macam kira pengelo kita kan dibilekan saya kita umrah, itu yang paling bagus. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.